Oke, kita coba ngobrol tentang ide monetize supaya Anda bisa tetap survive selama proses work from home ini. Kita akan bicarakan tentang poin ini, terutama kita akan pakai konten video untuk bagaimana caranya untuk memonetize itu semua. Nah, saya mau ngobrol dengan Anda karena belakangan ini banyak yang teriak-teriak kepada saya, Pak, saya ini bukan karyawan loh, saya ini bisnis gitu loh. Tapi kenapa kok saya berat banget mau survive? Karena selama ini sangat tergantung dengan konvensional. Oleh karena itu, bagaimana caranya digital ini bisa kita monetize supaya at least Anda bisa bayar karyawan Anda, at least Anda juga bisa survive, at least kalau cuma pengeluaran aja yang terjadi itu akan berat banget buat kita semua. Oleh karena itu, gimana caranya supaya tetap bisa ada income? Karena ini penting banget, Pak. Oke, saya mau ngajak Anda untuk ngobrol karena sudah 2 minggu di tempat saya, 3 minggu bahkan sebetulnya, atau sebetulnya lebih ya. Kita bekerja dari rumah dan siap-siap untuk tidak bisa keluar rumah untuk jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu harus mulai dari sekarang berpikir bagaimana cara masuk ke online. Nah, jadi kita akan bicara tentang topik tersebut, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristu Teru. Saya banyak sekali membantu orang-orang untuk bisa memonetize bisnis mereka lewat video, terutama di internet, meningkatkan omset atau mendatangkan omset baru, revenue baru. Itu ada formulanya lah, ada rumusnya. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin sharingkan tentang Anda tentang bagaimana ide untuk monetize, terutama supaya Anda bisa tetap punya income di rumah. Nah, hal pertama yang harus Anda ketahui adalah banyak yang tanya sama saya, Pak, saya ini kan orang biasa ya. Kira-kira kalau seumpama saya mau mulai menghasilkan uang dari rumah, apa yang harus saya siapkan? Nah, Anda harus tahu bahwa tidak semua produk itu bisa di-online-kan, dan tidak semua produk hari ini dicari oleh banyak orang. Nah, ada yang tanya lagi sama saya, Pak, emangnya kalau main di internet masih bisa jalan ya? Oh, masih bisa jalan, tapi tidak semua. Nah, saya mau cerita juga kepada Anda bahwa memang tidak semua orang internet bisa tetap survive hari ini. Cuman, saya dan komunitas masih tetap bisa dapat duit dari internet, dan bahkan saya bantuin orang-orang untuk tetap bisa dapat duit dari internet. Kita bikin fasilitasnya, sistemnya, mereka tinggal promote aja, ada yang closing, mereka dapat duit. Nah, itu keren banget lah kalau saya bilang ya. Oke, sekarang poin pertama adalah kalau Anda mau dapat duit dari internet, Anda harus tahu bahwa tidak semua produk itu bisa bermain ya hari ini. Nah, yang masih bisa bermain dan oke banget itu adalah kesehatan dan vitamin. Dan semua produk penunjang ini, masker lah, sarung tangan lah, baju alat pengaman diri lah, ya kan? Terus kemudian apalagi disinfektan, alat semprot, vitamin, pelengkapnya, apapun itu bentuknya. Nah, ini oke banget. Kalau Anda tahu ada teman Anda supplier di bidang ini, nah Anda mungkin bisa mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa jadi resellernya dari inilah. Nah, terus kemudian, Pak, selain dari ini apa masih bisa bermain lagi? Baju, mobil, properti, pasti pusing. Nah, cuman kalau Anda bermain di makanan misalnya, itu harusnya sih masih oke banget. Karena teman-teman saya bisa ngangkat topik corona, terus kemudian dikaitkan dengan buah-buahan tertentu, atau multivitamin tertentu, atau jus tertentu. Dan mereka omsetnya oke banget. Kalau saya bilang oke banget. Datang sekian kardus, habis. Datang sekian botol, habis. Wah. Jadi Anda coba berpikirlah, bisa nggak Anda mengolah mungkin jahe, mungkin temulawak, yang simpel-simpel. Terus botolnya cari di mana? Ya, segera cari. Kalau bisa, cari di online aja. Anda nggak repot juga. Mereka masih bisa kirim ya. Dan supaya mereka bisa tetap hidup gitu loh. Anda beli, Anda produksi di rumah. Nggak perlu di label. Ya, yang penting memang bikinnya sehat, bikinnya bagus. Nah, itu bisa. Ya, itu contoh aja ide, karena hari ini kita bicara tentang ide. Lalu yang kedua adalah, kebalik, Anda harus lihat, ya, tidak semua produk itu bisa bermain. Nah, yang masih bisa bermain adalah produk-produk digital nih. Ini oke banget kalau saya bilang. Terutama adalah produk-produk yang bisa mensupport work from home. Itu pertama.
Kedua adalah yang bisa jadi bisnis baru. Contohnya adalah model-model sebagai distributor, sebagai broker, sebagai affiliate misalnya, ya kan? Atau yang tentang belajar internet, bagaimana caranya mendistribusikan produk mereka lewat internet. Nah, sebenarnya saya udah bikin trainingnya ini, namanya Marketing 2020. Saya bikin dalam bentuk studi kasus, bagaimana caranya Anda bisa memulai itu semua, produknya seperti apa, itu udah ada semua lah, lengkap ya. kristuteru.com/marketing 2020. Nah, kalau seumpama Anda memang mau bermain di dunia digital, saya bilang kepada Anda, ini enaknya kenapa? Karena Anda nggak perlu repot kirim, itu semua bisa diaktifasi lewat online, komisinya cukup besar, antara 20-50%, gede banget kalau saya bilang bahkan. Karena kalau seumpama nih produknya harga 500.000, Anda bisa dapat 50%-nya, 250.000 ya. Itu nyala banget lah dapur Anda, ya kan? Itu sebagai contohnya. Karena beberapa orang hari ini itu terpaksa pulang kampung ya, terpaksa, saya bilang, terpaksa pulang kampung. Karena nggak ada yang bisa dikerjain, tempat tinggal dia juga meminta dia untuk pulang, karena ada beberapa orang kan tinggal di mes misalnya, atau kos-kosan misalnya, mau ditutup nih kos-kosannya, kita mau steril, kamu pulang aja ke keluargamu. Bahkan ada yang memang keluarganya meminta mereka untuk pulang, karena nganggur udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi pasti ada banyak sekali orang di luar sana yang butuh ide. Nah, siapa tahu idenya juga bisa bersumber dari Anda, ya. Oke, lalu yang ketiga adalah, bisa nggak sih kita jualan jasa Pak di momen-momen seperti ini? Kalau Anda bisa jualan jasanya tanpa harus ketemu transaksinya, itu oke. Nah, lalu kemudian kalau seumpama jasanya bisa tanpa harus bersentuhan dengan orang, mungkin masih oke. Ya, gimana Pak bayangannya? Ya, contoh misalnya rumah sebelah saya masih bocor, ya kan? Ada yang mungkin rayap dan lain sebagainya, ada air rembes misalnya. Kontraktornya masih jalan banget. Rumahnya memang dikosongin ya. Habis itu mungkin dibersihin sama dia, kita nggak tahu ya. Tapi ini masih bisa jalan. Bisa nggak transaksi tanpa ketemu? Bisa. Jalan. Tapi kalau nggak bisa, coba yuk sama-sama kita mulai pikirkan. Mungkin jasa Anda ini nggak cocok dengan yang sekarang. Gimana caranya? Anda harus mulai berpikir loh, kita mau survive untuk 6 bulan ke depan paling enggak. Ojol aja disupport oleh pemerintah 1 tahun. Nah, kalau Anda, kira-kira Anda bisa support diri Anda selama berapa lama ke depannya nanti? Oke. Nah, sekarang saya mau coba kasih gambarannya kepada Anda. Kalau seumpama kita mau sama-sama monetize ya. Kita mau coba untuk memonetize, katakanlah jualan produk digital. Nah, yang saya jual hari ini adalah produk training. Contohnya misalnya adalah video-video training ya. Training tentang apa? Bikin video, training tentang bagaimana cara iklan di Facebook, gimana caranya untuk Anda bikin website, landing page, bagaimana nyeting untuk bikin flow penjualan murni 100% di internet. Nah, ini model-model yang saya jual. Saya jual ya, yang kelihatan aja di publik, yang nggak kelihatan masih banyak lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi model seperti ini Anda bisa transaksi tanpa harus ketemu. Ya, nah bisa nggak kemudian Anda bikin model Anda sendiri? Nah, nanti saya akan kasih tahu kepada Anda. Ini udah saya siapin ya. Terus alasannya apa? Kita harus survive Bapak Ibu selama dan setelah Corona. Jadi Anda harus berpikir bahwa nggak cuma Anda yang mau survive, tapi orang yang nonton ini nanti juga akan mendapatkan skill baru, ilmu-ilmu yang dapat dari Anda nih. Selama ini saya simpan, ini adalah jurus maut saya gitu ya. Anda rekam dalam bentuk video training, Anda bisa jual. Jualnya ke siapa? Ya mungkin ke kontak Anda di WA, ke sosial media. Anda bisa masuk juga ke grup-grup, ada banyak grup di sosial media. Masuk ke situ, mulai promosi ke sana. Ya, nah, saya cerita detailnya aja kepada Anda seperti apa. Yuk, kita lihat sama-sama. Contoh misalnya, tadi ada yang tanya sama saya, Pak, saya ini pengajar, saya ini part-time, tidak full, lembaga bimbelnya juga tutup. Kita nggak bisa ngajar anak-anak, dan kemudian saya sendiri karena nggak ada job, ya sudah, apa boleh buat. Cuman kan kita nggak bisa nunggu ya Pak. Kalau kita nunggu terus-menerus selama berapa minggu, mungkin masih sanggup. Karena dana cadangan biasanya 1-2 bulan masih oke. Lewat dari itu, wah mulai pusing. Ya, pinjam duit lah, jual emas lah, arisan lah, ada mungkin asuransi ditarik semua lah. Nah, jangan sampai lah itu terjadi. Jadi gimana cara kita bisa tetap ngebul ya? Nah, ini Anda lihat, kira-kira Anda punya skill nggak? Kalau Anda punya skill, ya, skill ini bisa dijual nggak? Ya, contohnya kriteria seperti apa? Skill tersebut spesifik. Misalnya, oh saya jago nih
ngedit foto. Apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya kita harus ngedit foto? Oh, saya jago nih bikin video. Bagaimana cara bikin script video yang menarik, yang menjual dan lain sebagainya. Nah, ini spesifik. Ya, pertama. Ini gambarannya aja. Ada banyak banget kriteria, tapi ini gambarannya supaya Anda dapat gambarannya. Terus kemudian banyak yang butuh nggak? Kira-kira kalau Anda ngajarin orang bikin foto yang bagus untuk produk mereka, untuk jualan mereka, untuk kemudian apapun yang mereka mau jual, banyak yang butuh nggak? Contoh misalnya, banyak banget orang yang butuh bagaimana cara membuat video yang bagus, ya kan? Modalnya kamera aja, pakai handphone, lampu sorot, lampu belajar, ruangannya saya gelapin, kameranya pelan-pelan ngerekam saya, pokoknya gerakannya nggak cepet-cepet amat gitu ya, masih sanggup dia. Udah, oh banyak yang butuh dong kalau gitu, oh ya, berarti bisa dijual, ya. Terus kemudian, cara Anda atau skill Anda ini terbukti nggak? Kalau skillnya nggak terbukti, misalnya contoh, bikin video hasilnya bagus apa enggak, terjadi penjualan apa enggak. Contoh misalnya, 1 minggu terakhir ini aja deh paling gampang. Salah satu yang saya promosikan itu budgetnya kurang lebih 500 sampai 600 ribu rupiah, 700 ribu rupiah. Kembalinya ke saya paling jelek 2 juta, 3 juta. Contoh, ini dari salah satu aja, salah satu yang paling kecil aja. Kebetulan saya masih ingat. Nah, berarti kan terbukti cara tersebut. Berarti Anda bisa jual. Nah, Anda kasih bukti di situ. Oh, buktinya apa gitu, ya. Terus kemudian jurus rahasia. Kira-kira Anda punya jurus rahasia nggak? Misalnya, oh bikin video yang bagus seperti apa sih Pak? Ada tips khusus nggak? Oh mata harus ke kamera, cara ngomong seperti apa, antusiasmenya bagaimana, nggak sekedar Anda cuma jualan doang. Itu ada jurus rahasianya, nah itu yang Anda kasih tahu ke orang-orang. Kira-kira mau nggak mereka untuk beli? Nah, kalau ini jurus rahasia, biasanya mereka akan lebih mau untuk beli. Lalu terakhir, kasih suasana emosional di situ. Contoh misalnya, Anda ngangkat topik-topik seperti corona hari ini, misalnya ya contoh. Nggak bisa kerja nih, mau kerja pun nggak bisa, mau buka pun nggak ada yang datang. Ini kan emosional banget. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya misalnya saya jualan adalah belajar motong rambut dari rumah, karena ini rambut udah mulai panjang tuh, mulai panjang. Gimana caranya saya ke barbershop? Tutup. Ada yang buka pun saya nggak berani ke sana. Ada yang buka pun saya mau masuk ngeri-ngeri sedep gitu ya. Jadi gimana caranya? Mungkin saya beli clipper. Daripada berbulan-bulan kita nggak bisa potong rambut, ya pusing juga, ya kan? Nah, terus bagaimana cara saya motongnya? Mungkin ada Anda yang jualan tutorial potong rambut dari rumah, amatir, misalnya seperti itu. Ya udah, akhirnya saya beli. Atau kalau seumpama ada di YouTube ya, saya belajar dari YouTube. Tapi kemudian apa yang membedakan Anda dengan apa yang ada di YouTube? Ya mungkin Anda sudah merekap itu semua, karena rekap itu berarti mempersingkat, mempermudah. Apapun yang bisa mempermudah orang, itu akan membuat orang-orang suka. Nah, Anda jangan khawatir bahwa skill saya udah ada di YouTube dan lain sebagainya. Itu nanti aja dulu. Yang perlu Anda pikirkan hari ini adalah tidak semua orang tahu apa yang Anda tahu. Ya, tidak semua orang tahu di YouTube ada. Nah, kalau seumpama dengan ilmu Anda bisa jual, katakanlah misalnya 50.000 atau 100.000, Anda jual itu pure keuntungan untuk Anda, 50-100.000 misalnya, Anda bikin 5 video atau 10 video, itu adalah salah satu sumber income baru buat Anda. Nah, cara mainnya gimana Pak? Kalau seumpama kita mau mulai seperti itu, Anda bikin terlebih dahulu videonya ya. Anda rekam dulu trainingnya, pakai kertas gini juga bisa, betul? Lampu begini aja bisa. Anda upload, masukkan ke Google Drive misalnya, terus Anda ambil share linknya supaya bisa dibagi-bagikan kepada orang. Tapi ini konteksnya kita mau jual ya, bukan kita mau sekedar bagi-bagikan gratis. Anda nggak bisa ngebul nanti kompornya ya. Terus Anda mulai promosikan. Nah, di sini saya kasih tahu gimana cara promosinya ya. Terus transaksinya nanti pakai WhatsApp, gampang aja lah pokoknya. Kalau dia udah transfer, bukti transfer yang Anda udah terima, Anda kirim linknya, selesai. Transaksi selesai ya. Itu aja sebetulnya. Nah, produknya bisa apa aja. Kalau kebetulan ada produk fisik yang Anda bisa jual, ya udah lakukan cara seperti itu ya. Itu cara gampang banget lah kalau saya bilang. Kalau Anda terbiasa jualan tuh biasanya Anda udah ngerti lah ya. Nah, penting, bagian ini yang penting. Kira-kira apa sih alasan utama kenapa orang harus beli produk Anda atau beli dari Anda ya? Kalau seumpama memang bagus, ada testimoninya nggak? Kalau nggak ada testimoni, ya Anda coba minta dulu lah sama tetangga Anda, sama teman-teman Anda kasih free aja nggak apa-apa ya. Pak, tapi ini kan semua butuh proses. Iya. Kalau seumpama besok Anda bisa kembali dan virus corona sudah hilang dari permukaan, ya kan? Kita semua bisa kembali ke rutinitas asli, asal Anda udah nggak perlu pusing dengan internet, nggak perlu pusing bikin ini semua.
Tapi kalau seumpama Anda harus survive terus dari rumah, Anda harus mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya kita semua bisa survive? Nah, itu penting ya. Terus kemudian, Pak, ini tadi apa alasan kenapa orang harus beli dari saya? Ya, alasannya ini. Oh ya, ini spesifik banget skillnya, Pak. Ini bagus banget, semakin spesifik orang semakin suka. Oh ya? Masa, Pak? Iya, coba Anda pergi ke dokter. Anda cari spesialis apa dokter umum? Atau poli doang. Kalau lagi nggak ada duit, ke poli, terpaksa. Kalau ada duit, cari spesialis, pasti deh. Apalagi kalau udah kritis. Semakin dia kritis, semakin dia cari sesuatu yang spesifik. Semakin dia cari sesuatu yang spesialis, ya. Terus kemudian, Anda kasih tahu nih, oh banyak yang butuh, bisa dijual ulang misalnya. Terbukti nggak ilmunya, jurus rahasianya Anda apa? Ada emosionalnya nggak? Nah, Anda kasih tahu ini kepada mereka. Kalau seumpama mereka udah dapat gambarannya, Bapak Ibu, mereka bisa mulai, oh ya deh, saya coba. Lagian nggak mahal, 50-100 ribu. Tapi kalau Anda bisa kali 100 orang, kali 500 orang, saya yakin Anda dapat lumayan, ya. Jadi itu salah satu cara termudah hari ini untuk Anda bisa dapat duit dari internet. Saya nggak bilang ini gampang banget, tapi ini jauh lebih sederhana daripada Anda nggak dapat duit sama sekali. Oke? Nah, jadi sekarang setelah Anda tonton video ini dari awal sampai terakhir, apa hal menarik yang Anda dapatkan? Kira-kira mana yang bisa Anda mulai lakukan duluan? Atau kemudian Anda muncul ide seperti apa? Anda bisa tulis di komen supaya kita mungkin bisa tanya jawab di situ, ya. Kita bisa interaksi di situ. Anda tulis di komen. Dan untuk Anda yang baru pertama kali nonton dan Anda suka video ini, Anda bisa kasih like. Kalau nggak suka, kasih dislike aja, nggak apa-apa. Anda bisa komen juga pandangan Anda seperti apa. Dan kalau Anda belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Anda hari ini, pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dari saya, Kris Utaru. Stay safe, stay at home, dan sukses selalu untuk Anda.